Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, virtual Linux Debian server. Pertama, hostname-nya diganti. Anda harus paham cara ganti hostname di Linux. Berarti Linux Anda namanya diganti. Kita lihat dulu di sini ya. Saya masuk dulu ke Debian saya. Tunggu sebentar. Kalau perlu ditulis, sama tulis juga nggak apa-apa. Atau lihat video saya nanti nggak apa-apa. Su itu super user ya. Enter, passwordnya 1 kalau saya. Kalau Anda sama. Pak, hostnya diganti. Ini kan hostnya namanya Debian 10 ya. Saya ganti. Namanya sesuai dengan soalnya mintanya server min nama siswa. Siap, huruf besar. Cara gantinya gini, hostname huruf besar Pak, server min nama siswa, steamsta. Ini contoh aja ya. Cara ganti hostname. Enter. Pak kok belum berubah Pak? Namanya kok Debian 10. Cara supaya dia berubah, kita logout dulu. Exit. Ya, kita exit lagi, exit. Oke. Di sini kita logout. Nah, logout. Bukan cancel, logout. Oh, sini Pak, ya Debian logout. Terus kita login lagi. Kalau Anda root ya, ini soalnya user biasa, namanya Debian. Oke, kita klik Debian, passwordnya saya masukkan. Oke, kita tunggu sebentar, muncul halaman desktopnya nanti. Oke, saya lanjutkan lagi prosesnya. Masuk lagi, Anda lihat di sini, server min steamsta. Berarti Linux-nya nggak usah di restart. Ada pertanyaan? Saya berharap 3K1 sama 3K3 lah. Selesai ujiannya nggak sampai jam 3 sore ya. Ya, paling ya mulai jam 7 jam 10 mari lah mulai Pak. Iya. Gitu. Lanjut. Nomor 2. Nanti bingung, Pak. Jam 10 cek guru nyeting Linux, cek nyeting kabel, balik gagal ya kabel, jangan sampai ya. Makanya harus sering latihan gitu ya. Nomor 2, konfigurasi IP address statik. Pak, Linux-nya IP-nya DHCP apa statik, Pak? Statik. Berapa Pak IP-nya ini? Ini kalau ujian ya. Kalau kita nanti bukan ini ya. Kita nanti adalah 172.20 kan VLAN 20 ini. Titik nomor PC ya, titik absen gitu aja ya. Gitu. Harus sama soalnya ya. Harus sama yang diterima sama Windows-nya, harus sama. Mana tadi Windows-nya mana ini? Di Windows-nya kan dapat IP ini, Mas. 172.20.24. Ya, maka Linux-nya nanti IP-nya Linux harus sama. 172.20.24. Belakangnya nomor absen. Ya. Terus subnet max-nya harus sama. Ini kan belakangnya 128 ya. 128 itu kalau dibuat CIDR, prefix-nya menjadi /25. Benar ya? 25. 25. Iya benar 25, sorry. 25 benar. Kita setting sekarang. Su harus super user, pager ya. Passwordnya saya masukkan harus pager itu ya. Root nano spasi /etc network interface. Interfaces. Saya sarankan pakai tab aja supaya lengkap. Kalau ada ketik manual interfaces gitu ya nggak apa-apa. Nggak usah tinggal ketik 4 huruf atau 3 huruf gini, tekan tab. Nanti lengkap sendiri. Ini meminimalisir kesalahan. Tapi kalau ada teman Anda atau sampean, boten Pak, tak ketik manual Pak, monggo. Enter, nanti muncul seperti ini. Ini saya ganti dulu Mas. Bekasnya 2K2 soalnya nih kan. Ini saya ngajar ASJ juga. Ini IP-nya tadi bukan ini Pak Ihya, iya saya ganti dhisik ya, sabar. 172.20 Pak Ihya, .24 kalau saya lo ya. 24 titik nomor absen Pak Ihya, nomor absen saya misalkan berapa tadi? 70 misalkan. 70 misalkan ya, 70 /24 25. Udah cuman gini aja. F2 tekan Y. F2 tekan Y, enter. Beres ya, F2 tekan Y. Sebentar. Saya mau nyontek dulu. Absen saya berapa ya? Routing OSPF kan gini ya. Masuk ke instant. 70 kan absen saya kan. Kemarin kan OSPF-nya kan absen gitu ya. Oke, beres. Lanjut. Oke, harus sama. Pakai nomor absen. Kalau sudah seperti ini, Pak, IP yang lama dihapus. Biasanya siswa itu caranya habis nyeting disimpan terus direstore kan gitu. Pak kok nggak berubah IP-nya Pak? Soalnya IP yang lama belum di reset. Udah tak restart Pak, bukan IP yang lama belum di reset, IP yang lama, bukan Linux-nya.
IP yang lama belum di reset. Caranya ini gimana Pak? IP tetap harus masuk root IP spasi A spasi FL. IP itu internet protokol Mas, A itu address, F itu flash, tulisannya itu lengkapnya loh, FLUSH itu loh. Spasi yang ada setting hati apa? Itu Pak npost 3 Pak, ya tulisan npost 3. Oh dan Pak npost 8 Pak, oh monggo npost 3, npost 8 oh monggo. Enter, sesuaikan enter, terus di restart. Ini .d, ini kalau saya ya. Kalau restart itu soalnya macam-macam gitu ya, restart, enter. Pastikan statusnya oke. Tak besarin ya, barangkali nggak kelihatan. Tak zoom. Nah, gini. Wes. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Kita cek IP-nya Mas. Untuk membersihkan layar di Linux loh ya, di Linux, di terminalnya Linux, di konsolnya Linux pakai perintah clear, atau Anda tekan di keyboard Anda CTRL sebelah kiri, CTRL sama L, atau pakai perintah ini. Enter, udah beres ya. Kalau sudah kita cek IP-nya, cara ngecek IP-nya macam-macam. Kalau saya pakai ini IP spasi A spasi S spasi yang kita setting tadi apa? npost 3 ya, ENP0S3. Ini IP-nya ya, 172.20. Ini ya. Ada pertanyaan? Ojo bingung lo ya. Mohon maaf, jangan bingung. Yang Anda setting ada 4 makhluk. Apa Pak Ihya? Router. Router apa di setting? Oh, macam-macam ya. Hostname, NTP, firewall, bandwidth. Nah. Nomor 2 switch. Nomor 3 access point, nomor 4 Linux. Nomor 5 ya kabel mang. Ya. Oke, kalau sudah sekarang sebelum Anda setting Linux-nya yang lain, misalkan kayak web server dan lain sebagainya, ini file server, remote server, saran. Berarti saran dilakukan alhamdulillah, ya dilakukan nggak apa-apa. Saran saya pingin DC Linux sampai itu wis connect nggak karo router sampean. Router sampean gimana cara melihatnya, Pak? Cara melihatnya gampang. Caranya macam-macam ya. Kalau saya gini. Klik kanan. Ini kan nyambung sini kan. Tadi kan diberi sama sini kan, klik kanan. Status. Geser dikit, Pak. Terus detail. Di sini kan ada gateway, Mas. 172.20.24.1. Ini adalah IP-nya VLAN server Anda kan. Ini gateway-nya. Ini IP-nya VLAN server, bukan IP-nya terdua, bukan. IP-nya VLAN server Anda gitu ya. Kita ping ini ya, 172.20.24.1. Kudu replay. Sak gurungi Anda nyeting web server, remote server, pingin kudu replay 172.20.24. 172.20.24. Berarti saya masuk Linux di ping huruf kecil. Linux itu case sensitif, besar kecil penulisan pengaruh. Kalau Linux sama mikrotik ya. Kalau Cisco sama Windows enggak. 172.20.24.1 kudu replay. Nek gak replay sepurane, jangan diteruskan. Dandan dhisik. Apaan ya dandan dhisik? Kalau ini berarti CTRL sama C. Kalau ini membersihkan layar, CTRL sebelah kiri ya. Pak ya kenapa kok ditambahi sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sebelah kanan nggak bisa soalnya. Beda fungsi maksudnya gitu ya. CTRL sebelah kiri sama L. Gitu ya. Kalau sudah selesai, ping replay Pak. Oke. Kalau udah ping replay, sekarang kita mainan berikutnya yaitu apa ini? Mintanya pastikan Linux Anda bisa ping dari klien. Oke, beres. Jangan lupa dikasih gateway sama DNS Pak Iya. Oh iya, tadi kan saya kurang ya. Belum tak kasih gateway sama DNS. Nah, caranya gini. Buka lagi ke sini. Ini ya. Ke sini enter ditambahi di sini. Gateway sama DNS. Coba lari perintah ya. D huruf kecil Pak Iya DNS min name server. Bener nggak ya? Kita lihat ya. Bener nggak ya? Bentar. Boleh Pak lihat internet? Boleh. Yang nggak boleh tanya teman, nggak boleh ya. Tanya teman. Bentar. Ini. Kalau Anda lupa buka tutorial inilah. How to set up static. Bagaimana cara men-setting, mengkonfigurasi, config lah. Static IP static on Debian Linux 10 dan 11. 10 atau 11. Levelnya easy, mudah. Oke, harus punya akses root gitu ya. Estimasi pembacaannya 3 menitan lah. Oke, langsung aja kita setting. Gateway sama DNS ini dibolak-balik nggak apa-apa ya. Gateway dulu baru DNS boleh ya. DNS min name server. Oke, kita masuk ke Linux. Gateway dulu Pak Ihya. Oke, gateway huruf kecil. Gateway
Gateway-nya adalah 172.20.24.1. Enter. DNS min name nama servers on SE 8844, spasi 888 punya Google. Oke, kalau sudah kita simpan F2 tekan Y, enter, kita restart lagi networking. Cirinya benar, kalau sudah ada gateway sama DNS, Linux Anda bisa ngeping ke internet, misalkan ke, jangan Google lah, lihat lah, Mikrotik lah, ping spasi mikrotik.com. Nah, kalau replay, berarti benar. Kalau replay, tunggu sebentar. Oke, nah replay ini kan, ping spasi detik.com. Seingat saya aja lah ya. Kalau pengen agak cepet ya, DNS-nya ditambahi di mana, di resolve. Nah ini detik, gitu. Contoh aja lah ya. Nano spasi /etc resolve. Ini ditambahi. Di sini ditambahi kalau pengen cepet. Tapi ini otomatis kok ya. Nggak usah tambahin, otomatis ya. Udah beres. Sekarang kita coba nyeting. Pastikan Linux Anda bisa ngeping ke internet, sudah bisa. Soalnya udah dikasih gateway sama DNS. Nomor 5. Instalasi dan konfigurasi web server Apache. Pakai Apache. Kita install apt install min y apache 2. Ya, enter. Ya, install. Ini installnya saya online gitu ya. Nah, ini masuk ke kartolo.sby data utama ini ya. Install. Pak, installnya bisa apakah online? Enggak, offline. Nanti di komputer Anda itu sudah ada DVD 1, 2, 3. Ya. Oke, seperti ini. Diinstal dulu Apache-nya lah ya. Apache-nya diinstal dulu. Installnya harus lancar ya. Nggak boleh violet. Atau ketika install biasanya siswa kan gini, muncul E.2 unable itu. Berarti nanti installnya nggak berhasil. Ya. Kalau proses hijau seperti ini, dia proses install ya. Nah, udah selesai seperti ini. Masalahnya di komputer saya ini sudah tak install Nginx. Ini kan Linux-nya mendua. Kadang-kadang tak buat untuk kelas 2. Satu server nggak boleh lebih dari satu web server, nggak boleh. Di sini ada makhluk namanya Nginx. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya nggak buat fitnah. apt spasi auto remove. Soalnya kalau ada dua, salah satu mesti kalah nanti. Satu server, satu web server. Pilihin Nginx atau Apache. Jangan dua, kalau dua nanti error ya. Spasi min purge, spasi min y, spasi aplikasi yang mau dihapus, paket yang mau dihapus. Di Linux itu program itu sebutannya paket. Jadi, paketnya Apache. Nginx gitu ya, Nginx bintang. Terus di enter, dihapus ini ya, di uninstall. Kalau min purge di uninstall sama config-config-nya juga. Oke, dia akan menguninstall dulu. Ya harus satu lah. Kalau pakai kita tentukan. Masing-masing punya kelebihan kelemahan ya. Bagus mana, Pak? Kalau untuk ujian besok PTS servernya yang Pak Impor itu menggunakan Nginx lebih ringan namanya ya, daripada Apache gitu ya. Clear. Kita cek apakah udah hilang dpkg spasi min get min selection. Ingat Linux itu hurufnya presisi ya, presisi. Pipeline grep spasi Nginx atau Nginx. Bacanya Nginx Pak Iki ya. Kalau kosong seperti ini berarti udah bersih hapusnya. Supaya lebih bersih lagi kita tambah perintah auto clean min y. Udah, kalau sudah clear Pak, clear, udah. Jangan lupa ini saya rekam kok, santai aja. Kalau sudah dihapus, sekarang kita cek apakah Apache-nya sudah jalan. Kita lihat statusnya /ctc. Ingat perintah untuk ngerestart, perintah untuk nyeting, perintah untuk lihat status, perintahnya macam-macam. Pakai yang mana Pak? Terserah sampean. Kita cek kalau saya pakai ini. Ini.d Apache 2 status. Kita lihat statusnya running nggak, udah jalan nggak? Kita lihat. Kalau file seperti itu berarti belum jalan. Ya, belum jalan. Terus gimana Pak? Ya kita jalankan. Caranya gimana? Caranya gampang. Panah ke atas ini diganti. Boleh start boleh, restart boleh. Start dulu aja Bapak, monggo. Pastikan oke. Kalau nggak oke, pasti ada yang salah. Udah oke, kita lihat lagi status. Enter.
running. Ya. Cirinya berhasil, sampai coba akses dari server dulu baru dari klien. Kalau dari server aksesnya pakai web browser pastinya ya. Bisa pakai LINX, bisa pakai ini LINX, bisa pakai LINKS, bisa pakai www min browser. Itu ya. Pilih tiga ini, pilih salah satu. Cuma ketiga-tiganya harus install dulu. Nah, contohlah saya pakai yang LINKS spasi IP-nya berapa Linux sampean? 172.20.24. Absen saya tadi 70. Enter. Nanti muncul seperti ini. Pak Iwan. Assalamualaikum. Nggih dalam. Nggih dalam. Oh, kali kula semakin nggih. Kali kula niki. Monggo. Oke, jam 12 apa? Jam 12 mawon apa? Oh, jam pinten? Oh, alah, monggo. Kula manut mawon jam pinten? Monggo kula manut jenengan mawon. Oke, sekarang kita coba ini kalau mau keluar dari sini tekan key, huruf key. Itu quit, tekan key, klik dulu Pak Iya. Diklik tekan key. Yes, gitu ya. Nyobanya dari klien sekarang. Kliennya tadi kan kita pakai Windows saya sendiri ini ya. Nyobanya dari sini. Ketik IP-nya. Kenapa nggak pakai domain? Soalnya nggak ada DNS-nya kan. Linuxnya tadi kan kita hanya ngisal apa aja, belum ngisal bin kan. Di soalnya nggak pakai bin. Di soalnya yang di sini cuma 3. Web server, remote server, sama Samba. Cuman gitu aja. 172.20.24. Nomor absen saya 70/enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini diganti dengan sesuai dengan soalnya. Soalnya kan ini kan ngepingin sudah bisa diganti ini loh. Selamat datang di website nama siswa. Gantinya dari mana? Dari Linux. Anda remote juga boleh ya, pakai SSH, pakai putih dulu, Mas. Kita ganti manual dulu ya dari Linux. Caranya gantinya gini, nano spasi /var www html index html enter. Oh sorry. Saya hapus dulu aja, indeksnya saya hapus dulu aja. Berarti rm spasi /var www html index html. Indeksnya saya hapus. Saya buat baru nano spasi /var www html index html. Oke, saya buat baru, kosongan. Selamat datang, berarti gini, huruf besar semua. Center Pak ya, center. Terus H1 ya. Ini sederhana aja ya, selamat. Supaya tadi tulisannya tengah gitu, Mas. H1 tuh ini tagnya HTML, H1 itu huruf besar gitu, Mas. Selamat datang di web. Ini contoh sederhana aja. Ini urusannya RPL ini ya. TKJ urusannya jaringannya aja. Tambahin slash gitu ya. Apa tadi? Center. Terus center. Di copy paste bisa ya. H1 nama Anda, nama siswa lah, nama siswa. Udah gini aja. Ini berpasangan ini ya. Ini set center. Udah seperti ini aja. Kalau sudah selesai, disimpan F2 tekan Y enter. Jangan lupa di restart dulu. Apa aja Pak Iya? 2 restart enter. Pastikan oke lah ya. Kalau sudah, sekarang kita coba akses dari klien. Kita tunggu oke dulu lagi. Oke, sekarang kita coba lagi di sini. Kita refresh. Ini IP Linux sampean ya. Kita refresh hasilnya seperti ini. Udah selesai nih. Yang web server. Lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. Instalasi file server. Oke, instalasi file server Samba. apt spasi install spasi -y spasi Samba. Udah Samba aja. Minimal Samba lah. Pakai SMB client juga boleh. Samba aja lah wis. Enter. Dia install. Dia download dulu baru install. Nah, sekarang dia install. Pastikan installnya lancar. Oke, kalau sudah
Kita setting sekarang. Dia mintanya apa soalnya? Kita lihat soalnya. Dia mintanya buat user dengan nama Anda. Oke, saya buat user nama saya. Add user. Ingat, buat user harus levelnya harus root. Add user spasi misalkan ya Steamstar gitu ya. Steamstar. Enter. Passwordnya terserah sampean. 1 misalkan. 1. Diisi gak apa-apa, nggak diisi gak apa-apa. Terserah sampean. Kalau saya nggak tak isi. Enter. Anda tekan enter itu sama dengan yes. Apakah informasi itu benar yang Anda masukkan tadi dulu benar? Is the information correct? Apa benar? Yes. Atau langsung di enter juga nggak apa-apa. Sama aja, wis. Udah buat user, cirinya berhasil buat user. Coba lihat di sini ls/home. Nanti muncul itu Steamstar kan? Atau Anda buat login lah, login spasi Steamstar. Kalau nggak percaya buat login, passwordnya 1. Itu muncul Steamstar add itu kan muncul. Kalau mau logout, ya ketik aja exit gitu aja, itu logout. Itu ya. Gampang kok ini, Mas. Nggak sampai 3 sore. Oke, sekarang kita cek lagi di sini. Password user 1 sudah, Pak. Oke, silakan Anda login ke user Anda buat. Login dulu, Pak. Oke, siap. Login lagi. Login. Ada bekasnya, Pak? Iya, oke. Enter 1. Login lagi. Terus kita lihat lagi soalnya. Buat directory dengan nama huruf besar semua, Pak? Iya. Iya, sebentar. Dokumen min nama siswa ada minnya Pak. Oke, huruf besar Pak ya? Iya. MKdir spasi dokumen min ya. Steamstar. Contoh aja nama sampai nanti siapa? Steamstar Pak iya keliru ya. Dokumen min Steamstar. Oke, enter. Soalnya dilihat lagi. Nanti ketika ujian dibagikan kok soalnya. Instalasi konfigurasi sambal dengan metode authentication, maksudnya ketika nanti kan file sharing. Ketika diakses dari Windows dari klien, dia harus login dulu, username-nya apa, password-nya apa. Oke, kita setting sekarang sambalnya. Nah, clear. Huruf kecil Pak Iya, huruf kecil. Iya, sorry. Clear, logout dulu Pak Iya. Iya, tak turuti logout. Nyetingnya harus ke root. Ini kan sudah root, pagar cirinya tuh. Kita setting sekarang. Sambal itu yang disetting hanya 1 file. Gitu. Namanya apa? smb.conf. Gimana cara nyetingnya? Gini, nano spasi /etc samba /smb.conf configuration. SMB itu bukan samba ya. SMB itu kepanjangan dari server message block. Enter. Kalau Anda lihat di sini itu ada 243 baris. Yang disetting semuanya enggak ya. Buat settingan sendiri. Langsung parah ke bawah atau pakai pick down di short DW. Di sini kita buat settingan seperti ini. Ini contoh bekasnya 2K2. Ngetik sendiri Pak. Iya, mulai teko kurung siku itu data IHA itu sampai ke bawah sampai security sama dengan user itu ngetik sendiri. Harus hafal Pak, harus hafal. Kalau nggak hafal lihat internet. Kalau komputernya sudah connect internet. Kalau komputernya nggak connect internet, ya dihafalin. Ya. Data IHA namanya ini adalah nama folder nanti yang muncul di komputer klien. Contoh ya data Steamstar, tadi kan Steamstar namanya, Steamstar. Ketik sendiri loh ini ya, kurung siku, data Steamstar. Nama ini adalah nama yang muncul di klien ketika diakses, gitu ya. Komentarnya ini, komentarnya terserah, saya belajar ini, saya apa, atau dokumen rahasia, terserah sampean. Path-nya, lokasi directory, di Linux kan sebutannya directory. Folder itu di Windows sebutannya folder, dan di Linux sebutannya directory. Waduh hai sih, gitu ya. Lokasi yang mau folder atau directory yang mau Anda share, lokasinya di mana? Di home, Steamstar. Huruf kecil Pak. Ya, sorry. Steamstar. Jenengnya apa folder? Tadi namanya kan huruf besar. Dokumen Pak. Ya, dokumen min nama Anda ya. Nama Steamstar. Harus benar itu tulisannya besar kecil pengaruh ini. Linux boleh ya. Nek Windows enggak. Home spasi Steamstar, dokumen Steamstar. Benar ya? Browsable yes, browsable valid user yang bisa mengakses cuman user yang terdaftar, yaitu namanya Steamstar. Security user. Security user maksudnya foldernya itu kalau diakses minta login, minta authentication gitu. Steamstar ya, oke. Kita simpan seperti ini, Mas. F2 tekan Y ya. Browsable itu maksudnya bisa dijelajahi gitu ya. Browsable bisa diisi nanti. Yang bisa ngisi hanya user namanya Steamstar. Enter. Kalau sudah, sekarang user Steamstar kita daftarkan agar bisa mengakses. Cara mendaftarkannya gimana? Ini kadang-kadang lupa ini ya. Satu perintah ini kadang-kadang lupa. Ada satu perintah yang
wajib Anda laksanakan supaya user yang Anda buat tadi bisa mengakses file yang Anda akses yang Anda share tadi. Caranya gini, smb passwd ini adalah perintah untuk Samba agar user yang Anda buat tadi namanya SIMSTA tadi bisa mengakses directory yang Anda share. Kalau ini nggak Anda lakukan, maka nama user tadi itu nggak bisa mengakses. Ingat ya, ini bukan user untuk login loh ya, bukan untuk login Gelindo, tapi untuk login ke Samba. smb spasi password spasi min a spasi nama usernya siapa yang mau didaftarkan. Daftar untuk apa? Daftar untuk bisa mengakses directory Samba. Enter. Passwordnya 1 contoh aja lah, 1. User atas nama SIMSTA sudah didaftarkan. Berarti user ini dengan nama ini nanti, dengan login dengan nama ini bisa mengakses directory Samba. Kalau sudah, sekarang kita restart /etc ini .d smbdd itu diamond, server meskipun d itu diamond. Restart, enter. Pastikan oke. Terus kita tes PAM. Ada di situ ada data SIMSTA. Ini data SIMSTA. Terus enter. Anda lihat config-nya seperti ini. Gitu. Ya, kalau sudah selesai, kita hapuskan layarnya. Terus kita coba langsung aja di klien ya. Kalau dari server bisa nggak Pak? Bisa, pakai SMB klien. Saya harus install dulu ya. Gitu. Nggak usah lah ya. Langsung aja dari klien. Atau di install nggak apa-apa kalau Anda penasaran. apt install min-y smb client. SMP. Keliru Pak Ihya. KDU. Nah, ini udah saya install soalnya ya. Cara ngeceknya gini, smb client smb client spasi min l spasi IP sampean atau localhost lah ya, pakai localhost. Enter. smb client spasi min l spasi localhost. Atau kita gantilah smb client spasi min u. Kalau nggak salah gini ya. Min L, L kecil mas ya, L kecil. smb client spasi min L. Min U, username-nya siapa? No password. L besar ada nggak di sini? L besar. L besar. Nggak ada ya. Langsung aja ya. smb client spasi min U spasi usernya siapa? Bentar, saya lupa ini. Kita lihat dulu aja ya. smb client Samba. Segini aja lah. Segini lah. Perintahnya ini smb client min l Zimberland. Ini nama usernya ya. Nama user saya namanya SIMSTA ya. Oke. SIMSTA. Oh enggak. Bukan, ternyata bukan. Bentar. Stop. Kita cek apakah sudah berhasil sambanya. cmd spasi enter. Kita ketik ya di sini. Cara ngeceknya gini mas, net view spasi double backslash IP-nya Linux 172.20.24.70 enter. Kalau lama kita coba ping ya. Connect apa enggak ini ya? Ping spasi 172.20.24.70 connect ya? Connect. Net view 24.70. Ternyata nggak mau. Net use 172.20.24.70. Bentar ya, ini troubleshooting. Kita lihat. Ini sudah muncul. Tadi kan net view untuk melihat ya. Net spasi view spasi IP Linux sampai untuk melihat. Terus yang ini net spasi use spasi K ini drive letter spasi alamatnya Linux Anda berapa, folder yang Anda sharing namanya apa. Muncul seperti ini. Enter username. Kita masukkan di sini SIMSTA, enter, passwordnya tadi 1, enter. Kalau berhasil nanti muncul di sini successful kalau berhasil. Dilihat, the command complete successful.
Kita lihat di sini, ini kan huruf K ya. K.2. Sekarang kita lihat di Windows. Di sini ada drive K, ya kan? Ini ya. K. Kalau ngisinya dari command prompt, dari sini ngisinya misalkan, saya ngisi dari sini misalkan, tinggal gini aja, ini kan K. Saya buka dulu ya, double klik. Nah, ini kan kosong ya. Kalau ngisi dari command prompt, caranya gini. Sampai masuk dulu ke drive sampean, K ini. K.2, enter. Di sini buat folder mkdir, huruf kecil, mkdir spasi, nama Anda misalkan Steamsta, Pak, Steamsta, absen underscore 70 misalkan. Terus di enter, jeret, nanti di sini muncul. Ya. Selain di sini muncul, di Linux juga muncul. Kita masuk ke Linux, kita lihat login spasi Steamsta, enter. Passwordnya 1. Clear. ls spasi min l untuk melihat isinya. Kita lihat dokumen Steamsta. Di dalam dokumen Steamsta itu nanti ada nama Anda. Huruf besar D O, tekan tab. Enter. Kita lihat isinya. Ada satu file, ada satu folder namanya tadi Steamsta 70. Ini namanya file seri, gitu ya. Ini yang Samba, gitu ya. Kalau nyobanya dari Windows gini, ini saya keluar dulu, exit. Oke, ini saya hapus yang di sini. Nah, cara ngapusnya gini, ini diklik kanan, yang ini diklik kanan, disconnect, ya, disconnect. Oke. Terus cara mappingnya, yang lain gini, cara mappingnya. Oh, dari Windows loh. Berarti gini, WinR menurun double backslash, IP-nya Linux Anda masukkan 172.20.24. absen sampean. Enter. Nanti muncul seperti ini. Tunggu. Muncul folder lah ya. Bukannya gini ya, bukannya WinR double backslash. Ingat ini backslash ya. Backslash miringnya ke kiri, double backslash, IP-nya Linux Anda berapa? Terus OK boleh, enter boleh. Kalau udah muncul seperti ini, Anda double klik di sini. Di sini ketika di double klik harus muncul username dan password. Kan soalnya mintanya ini dengan metode authentication kan ya. Kita double klik, kita tunggu sebentar, nanti dia muncul username dan password. Ini kalau udah 10 ya, tampilannya seperti ini. Username-nya dimasukkan Steamsta tadi loh, Steamsta. Passwordnya 1. Udah, oke itu aja. Jadinya berhasil, ini buka foldernya tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul. Oke, sekarang yang terakhir kita lihat soalnya instalasi yang terakhir ini. Instalasi dan konfigurasi remote server menggunakan OpenSSH server. Ketentuan, user root bisa digunakan untuk remote. Oke, caranya gini. Masuk Linux, masuk root. Ini, kita ketik perintah apt spasi install spasi min y spasi OpenSSH server. Seperti ini ya. apt spasi install spasi min y spasi OpenSSH server. Enter. Udah berhasil ini ya. Terus kita setting supaya root bisa login, kita setting nano spasi /etc sshd underscore config ya. Nano spasi /etc /ssh/sshd underscore config, huruf kecil semua. Enter. Di sini kita cari namanya authentication ini. Nah, terus di sini di string ini Anda enter satu aja. Kita ketik P besar permit, R besar root, L besar login. Permit P besar root, R besar login, L besar. Spasi yes. Ini supaya root bisa mengakses. Kita simpan F2, yes, enter, kita restart. /etc init.d ssh spasi restart. Enter. Pastikan oke. Sekarang kita coba dari klien. Di klien kita nyobanya menggunakan tools yang namanya putih ya. Pakai putih misalnya. Putih. Ini putih. Pilih putihnya. Masukkan IP-nya Linux sampean 172.20.24.70. Ingat IP-nya Linux Anda. Anda ngecek pakai SSH kan ini kan, SSH. Kalau mau otomatis Anda simpan. Ya, supaya nggak masukkan lagi Anda simpan. Contoh, ini contoh. Server min nama Anda. Nah, contoh disimpan. Nah, kalau sudah klik open.
gitu. Muncul seperti ini, pertama kali muncul seperti ini nanti. Kita klik accept. Muncul di sini. Kita coba login menggunakan root, harus bisa. Huruf kecil Pak, root, enter, passwordnya 1. Oke, kita tunggu, bisa root. Kalau mau keluar tinggal exit atau quit ya. Kalau kita coba lagi putihnya, tadi kan sudah kita simpan putih ya. Klik. Kalau mau buka lagi nggak usah diketik 172 sekian nggak usah, tinggal ini namanya tadi loh. Server mainstream ada double klik. Klik. Nah, root, enter, passwordnya 1, enter. Sudah selesai ini ya. Ini adalah cara setting Linux di VirtualBox untuk untuk UKK lah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan dilanjutkan itulah.